guys, selamat datang di podcast ini. Gue Dia, dan di episode kali ini gue bakal berbincang tentang siapa kita dan perjalanan singkat tentu mengenal siapa diri kita sebenarnya, dan sekedar nama dan asal, dan juga cerita, nilai, dan perjalanan singkat kita. Dan kali ini gue gak sendiri guys, gue bareng sama temen gue. Halo. Boleh perkenalan diri dulu nggak? Siapa namanya, tinggal di mana, atau kesehariannya apa sih? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nasyunista, biasa dipanggil Nasyunista. Nah, asal aku dari Brebes. Keseharian aku mungkin kayak kuliah gitu. Kuliah di mana tuh? Terus ambil jurusan apa? Aku kuliah di STLI Brebes, ambil jurusan IKI. Kuliah di IKI guys. Oke. Kali ini kita bakal berbincang tentang kepribadian Kak Desta guys. Oke, semoga lewat obrolan ini kita bisa belajar dan nggak merasa sendirian dalam menjalani kita berat guys. Oke, gue mau tanya nih. Menurut lo ya, itu yang kebunuh sama diri lo itu siapa sih? Kalau gue kan, contoh cowok gue tuh kayak selalu ada sama gue ada masalah dia selalu ada, pokoknya dia peduli banget sama gue. Kalau itu siapa sih? Mungkin kalau buat aku itu kayak keluarga gitu kan, karena keluarga itu yang selalu ada buat kita gitu kan, yang selalu support kita. Berarti keluarga yang selalu support ya, keluarga yang selalu mendukung. Kalau sesama keluarga pasti saling menyayangi, saling mencintai gitu nggak sih? Nah, gitu. Kalau menurut lo tuh cinta itu apa? Arti cinta sendiri gitu kan. Arti cinta menurut aku tuh mungkin kayak sebuah perasaan yang buat kita tuh merasa lengkap atau merasa diterima gitu. Nah, cinta juga bisa berupa kayak kasih sayang, perhatian, atau keberanian untuk diri kita sendiri gitu. Kayak kalau lo tuh cinta nggak bisa sama tubuh lo. Aku percaya bahwasanya tubuh itu anugerah yang harus kita hargai gitu. Nah, makanya dari sini aku juga berusaha buat mencintai dan merawat tubuh aku sendiri. Ada kalanya di dunia itu pasti ngerasa capek, kayak merasa dia kejam banget sih, gitu nggak sih? Kalau lo lagi nge-baik-baik aja nih, lo tuh pergi kemana sih? Kalau misal lagi nggak baik-baik aja, ya aku kembali ke diri aku sendiri gitu, kayak mencari ketenangan dan kekuatan di dalam diri sendiri gitu. Nah, aku juga berusaha buat memahami apa yang lagi terjadi dan mencari solusi di setiap masalah itu gitu. Kalau lo ada masalah nih, pasti kan banyak nih, kayak banyak orang di dunia ini gitu ya. Mana yang bakal lo pilih? Pacar, sahabat kah, atau keluarga kah? Mungkin keluarga ya, karena seperti yang dibilang tadi, keluarga itu penting buat aku. Jadi mungkin aku bakal pilih keluarga. Menurut lo tuh udah menghargain orang lain belum sih? Aku di sini berusaha buat menghargai dan memahami setiap orang gitu, dengan cara mendengarkan atau ya kayak memahami mereka gitu setiap kali mereka ada problem atau apa gitu. Oke. Next pertanyaan guys. Lo tuh masih terpaku sama perkataan orang lain gak sih? Kayak lo harus nurutin apa kata orang lain bilang ini, lo harus juga ikutin. Enggak, aku berusaha buat nggak terpaku sama perkataan orang lain, tapi lebih fokus sama apa yang membuat diri aku bahagia sih. Lo udah rasa kalau diri lo tuh baik gak sih? Enggak juga gitu ya, karena apa ya, aku di sini tuh kayak berusaha buat jadi orang yang lebih baik lagi gitu dari apa yang sebelumnya. Dan aku juga, ya setiap manusia kan gak sempurna gitu kan, pasti juga punya kesalahan. Jadi di situ tuh aku berusaha
Lo lebih milih menindas atau ditindas? Nggak ada, aku nggak milih apapun karena apa ya, setiap masalah tuh bisa diselesaikan dengan cara yang lebih bijak lagi, lebih baik lagi. Oke, guys. Kalau misal nih, lo tuh ditindas, lo lebih milih diem atau melawan? Lawan, karena tapi lawannya tuh dengan cara yang bijak, nggak nyakitin orang. Guys, next pertanyaan. Lo punya sepupu roti ini. Terus lo tuh lebih milih dibagi dua sama teman atau lo ini lo makan sendiri tapi temen tuh cuma ngeliat? Milih dibagi dua sama teman, soalnya kan berbagi itu Begitu indah guys, jadi boleh pelit. Oke, next pertanyaan. Apa sih hal yang bikin lo tuh bahagia gitu? Buat kayak apa ya? Lo tuh bahagia buat ngelakuin hal yang kamu inginkan gitu. mungkin di sini aku lebih ke apa ya, aku bahagia ketika aku bisa membantu orang atau melihat mereka itu Asik guys, calon-calon relawan. Oke, lo punya cita-cita nggak? punya Asik, apa tuh? guru mungkin ya. Guru, pantas dia tepat guys. Nah, next pertanyaan guys. Menurut lo nih, apa sih yang membedain diri lo sama orang lain? Oke. Jadi gini, setiap orang kan beda-beda gitu kan. Dan aku juga percaya kalau misalkan setiap orang tuh unik dan memiliki kelebihan masing-masing. Makanya dari sini tuh aku berusaha buat cari kelebihan aku tuh apa sih, aku juga sendiri masih bingung gitu. Oke guys, ini cari kelebihan guys. Ngomong-ngomong kelebihan, apa sih kelebihan lo dan gimana lo memanfaatkan kelebihan lo itu? Nah, seperti sebelumnya, aku kan masih bingung gitu kan. Mungkin aku lebih mengarah ke nulis gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan nulis tuh cara memanfaatkan gitu, kita bisa buat cerita-cerita kayak novel-novel gitu yang publish di kayak Sekarang kan banyak ya. atau di Oke, udah pernah nulis? pernah. Dibaca gitu nanti guys, cari aja. Kalau kekurangan lo ada nggak sih kekurangan dan gimana sih lo bisa merubah kekurangan lo itu? Kekurangan itu males dan suka scroll media sosial Banyak nih guys, sama dan solusinya mungkin harus punya motivasi untuk bergerak gitu dan berubah. musuh terbesar kita itu rasa malas, jadi kita harus bisa melawan rasa malas itu. Oke, next pertanyaan nih. Lu udah ngelakuin apa aja nih hari ini? Lu udah ngelakuin kelebihan lo kan? Kalau lu belum tau apa dia, lu ngelakuin apa aja hari ini? Makan, belum tidur. Ya, itu mah kewajiban ya, Iya sih. kebutuhan kan. Nah, mungkin apa ya, jadi kan kita habis berangkat juga, terus juga ini baca-baca novel gitu. Udah lah, tapi kayak sekarang sibuk. Oke, next pertanyaan. Oke, menurut lo sih, menurut lo nih, kenapa sih kita harus memahami diri kita sendiri untuk jadi diri sendiri gitu loh? Mungkin dengan kita memahami diri kita sendiri, kita tuh bisa jauh lebih percaya diri, kita lebih baik gitu. Gimana kita mau memahami orang lain kalau diri sendiri aja belum bisa. Love yourself guys, jadi diri lo sendiri gitu. Jangan fake gitu lah. Oke, next pertanyaan. Menurut lo kegiatan, pasti kan kita kalau melakukan kegiatan itu energi kita tuh terkuras ya. Menurut lo kegiatan apa sih yang membuat lo tuh terkuras banget gitu? Kegiatan Energi kita tuh jadi terkuras setelah lo melakukan kegiatan ini. kalau aku lebih ke, mungkin kalau misal kegiatan yang benar-benar dihadiri banyak orang, itu bikin energi itu benar-benar terkuras tuh buat aku gitu. Real banget guys, orang-orang tuh emang begitu gitu. Oke, next
guys. Oke, dan apa sih hal yang paling nggak, satu hal tentang diri lo deh yang nggak lo sukai dan gimana sih cara ngilanginnya gitu loh. Lo ada cara nggak buat ngilangin hal yang nggak lo sukai di diri lo? Kalau misalkan apa ya, hal yang gak disukai kalau misalnya pengen dihilangin itu mungkin fobia ya, cara Iya, ngilangin itu betul. gimana ya? Susah ya guys, fobia ya. Agak susah memang fobia buat ngilanginnya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Kalau lo kayak apa ya, mau curhat atau apa kan pasti bingung ya mau kemana, kalau ke teman atau sahabat, dan itu juga kita nggak gampang percaya gitu loh. Nah, gimana sih cara lo tuh buat membangun kepercayaan diri lo sama orang lain gitu? Gimana? Mungkin bangunnya ya dengan cara kita tuh harus lebih jujur dan terbuka sih. Oke guys, oke next question ya guys. Tanyakan guys. Setiap orang pasti punya masalah, punya konflik tersendiri kan, masing-masing. Cara lo buat ngadepin konflik tersebut itu gimana sih? Itu kalau gaji sekarang kan banyak tuh yang ngopi. Kalau lo ada masalah di ngopi atau enggak kemana gitu. Kalau aku ada masalah pergi nyeblak. Kayak dan ini juga deh guys, dia nyeblak kan mikirin masalahnya. Iya, nanti makan nyeblak, makan seblak gitu kan. Terus nanti sambil pikirin tuh masalahnya. Nanti apa ya, ujung-ujung ketemu solusinya. The real seblak itu energi apa buat memecahkan konflik guys. Kalau game di sekarang itu gitu ya guys. Tanya lagi pertanyaan guys. Oke, gimana sih lo cara ngadepin perubahan emosional lo itu, lo kayak lo gimana sih biar lo tuh nggak emosi tuh gimana caranya? Kalau nggak emosi gitu, dengerin musik, Catat guys. enggak sholat, Masya Allah. enggak Ngaji, ya ngaji, baca tilawah novel. Ya gitu. yang positif intinya ya guys. Kalau kita emosi jangan diluapkan gitu loh, ya tahanlah sebenarnya, kayak sambil yang Islam bisa ngucap astagfirullahaladzim gitu. Pokoknya tarik nafas, ucapkan hal-hal yang positif. Tarik nafas terus jangan dibuang. Jangan nggak nafas, mati dong. Next pertanyaan ya guys. Tadi kan lo udah nyebutin gak cinta itu apa? Cinta itu apa lo udah sebutin kan? Nah, lo tuh percaya nggak sama arti cinta itu? Oke, aku percaya sama cinta gitu. Soalnya cinta tuh perasaan yang kuat gitu kan, dan bisa mengubah hidup kita. Hey guys, kalau komitmen, lo tuh arti komitmen buat diri lo tuh apa? Menurut diri lo, Arti komitmen sendiri mungkin kayak ucapan yang harus ditepati gitu kan. gitu ya, satu sama lain. Jadi ini pertanyaan guys. Halo, kalau ada lo kalau healing ya atau tempat apa sih yang bikin lo tuh nyaman gitu loh? Kalau Tempat yang bikin nyaman tuh masjid, rumah, bukan sih, musim kita tuh harus keluar. mungkin selain rumah tuh ke pantai atau lain gitu. Pokoknya yang berbau-bau alam. Gunung guys, puncak. Gunung Selamat. Kalau lo lagi sedih, lo lagi ngerasa sedih, apa hal yang lo lakuin gitu? Kalau lagi sedih tuh ngapain ya? Mana kah, ke pantai kah atau ke mana? Atau lagi sedih? Ya, ke pantai. Kalau enggak apa ya? Scroll media sosial aja. Terus cari yang lucu-lucu aja gitu kan. Kayak bakal ngilangin sedih kita guys kalau kita gitu. Oke, thank you guys. Segitu aja obrolan kita hari ini, di episode kali ini sudah selesai, dan terima kasih